berhubungan badan yang berbeda atau punya gaya seks yang berbeda. Lah ini indikasi yang sangat mencolok bahwa istri itu tadi pernah tidur dengan pria lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tanda-tanda seorang istri atau ciri-ciri seorang istri yang pernah tidur dengan pria lain. Menurut primbon Jawa kuno ini, ada tanda-tanda tentang seorang istri yang pernah tidur dengan lelaki lain. Apa saja tanda-tandanya dan juga apa saja ciri-cirinya? Yang pertama, wanita atau istri yang sering tidur dengan atau pernah tidur dengan pria lain, yaitu kerep kluyuran dhewe lali wayah lali omah. Jadi yang pertama, kerep kluyuran dhewe lali wayah lali omah, yang artinya jadi perempuan ini atau istri ini sering keluar rumah sendirian, dan kadang-kadang dia itu lupa, bahkan pulangnya itu bisa larut malam. Dan biasanya juga istri ini tidak pamitan sama suaminya. Nah, kalau seorang istri yang sudah berumah tangga keluar rumah kok tidak pamitan sama suaminya, sementara pulangnya larut malam, nah apa yang dilakukan di luar rumah? Nah, ini bisa dijadikan tanda bahwa istri itu juga pernah tidur dengan pria lain. Tetapi tanda-tanda yang saya sebutkan di sini ini hanya sebagai acuan dasar supaya kita lebih berhati-hati agar rumah tangga yang kita jalani akan langgeng, ayem tentrem, dan tidak ada sambikolo opo-opo, tidak ada halangan apa-apa. Jadi ini sebagai acuan dasar. Jadi nanti jangan langsung dihakimi istrinya kalau memang tanda-tanda itu ada pada istri sedulur-sedulur. Jangan langsung dihakimi, tetapi harus dibuktikan dulu, entah itu lewat teman-temannya atau lewat tetangganya yang sering ngobrol atau sering kumpul dengan istri sedulur. Nah, tanda berikutnya atau ciri yang kedua, bahwa perempuan ini atau seorang istri ini nyimpen barang pribadi, yang artinya dia itu sangat menjaga privasinya. Kalau dalam berumah tangga, di situ ada seorang suami, kok hal-hal yang bersifat pribadi sekali itu kan sebenarnya juga harus dicurigai. Tidak-tidaknya patut diwaspadai. Nah, ini bisa, kalau zaman sekarang ini contohnya begini, punya HP. Nah, kadang-kadang itu sering gonta-ganti password atau sering gonta-ganti kunci. Jadi kadang-kadang suaminya mau membuka saja itu sulit, yang artinya berarti ada sesuatu yang disembunyikan di dalam HP-nya itu. Bisa saja HP-nya itu mungkin nama-nama wanita, tetapi juga harus diwaspadai. Kadang-kadang itu nama pria lain yang menjadi selingkuhannya itu
diganti namanya dengan nama seorang wanita. Nah ini. Kemudian yang ketiga, biasane itu wegah diajak kelon. Ini loh. Jadi orang atau seorang istri yang pernah tidur dengan pria lain itu biasanya itu wegah diajak berhubungan seks atau berhubungan badan. Karena apa? Mungkin di luar sana dengan pria lain itu tadi dia sudah puas. Nah, di situ. Jadi ini patut diwaspadai. Kalau biasanya itu seminggu 2 kali seumpama, atau mungkin 2 hari sekali. Loh kok ini ujuk-ujuk diajak berhubungan badan males atau wegah, bahkan menolak. Nah, ini perlu diwaspadai. Kemudian yang selanjutnya, yang nomor 4, yaitu sifate wis beda. Nah, yang artinya sudah berbeda sifatnya dari yang biasanya. Kalau biasanya mungkin jagong atau ngobrol dengan suaminya itu lama, betah, nyaman, enak. Nah, tetapi sekarang kok tiba-tiba itu menghindar, diajak ngobrol suaminya malah main HP sendiri. Kadang-kadang itu tadi cepat-cepat pengen ke kamar sendiri. Jadi sudah tidak nyaman lagi diajak ngobrol. Nah, ini salah satu cirinya. Kemudian ciri yang kelima, bagi seorang istri yang pernah tidur dengan pria lain, yaitu biasanya gampang nesu. Nah, ini gampang nesu, jadi mudah marah, emosinya cenderung tinggi, tidak ada persoalan apa-apa, marah. Kalau ditanya, oh tadi kemana saja, jalan sama siapa, kok jam segini baru pulang, marah-marah sendiri, kemudian menghindar. Nah, ini tujuannya gampang nesu atau gampang marah ini sebenarnya untuk menutupi sifat aslinya. Jadi untuk menyembunyikan sifat aslinya sebenarnya, bahwa di luar sana itu dia sudah punya pria lain. Kemudian tanda selanjutnya yang nomor 6, yaitu sering goroh, ngomongane muter-muter. Jadi seorang istri yang pernah tidur dengan pria lain itu biasanya itu suka berbohong. Ditanya apa gitu jawabnya muter-muter nggak karuan. Dan biasanya itu cenderung itu tadi emosian, nggak stabil, sedikit-sedikit bohong. Padahal hari-hari sebelumnya itu orangnya jujur. Lah kok ini tahu-tahu kok ditanya saja muter-muter, ndak langsung ke titik persoalan, malah muter-muter untuk menutupi itu tadi, kebohongannya itu tadi, menutupi sifat aslinya bahwa dia itu juga selingkuh dengan pria lain. Kemudian yang selanjutnya, yang nomor 7 menurut primbon Jawa kuno ini adalah dandanane menor. Nah, jadi dia itu berani tampil beda. Kalau biasanya itu rambutnya biasa contohnya, tahu-tahu wah dicat, tahu-tahu dandanannya seksi, dandan yang berlebihan, yang tujuannya sebenarnya adalah untuk menarik simpati atau menarik pria lain itu tadi. Jadi ini patut diwaspadai, bagi seorang suami ini patut waspada ini terhadap istrinya kok ujuk-ujuk atau tahu-tahu itu
dandanannya kok berlebihan, menor. Apalagi ketika dandan menor itu tadi ketika dia keluar rumah, tidak seperti biasanya. Nah ini ada indikasi nih, gitu lah. Kemudian yang terakhir yang saya sebutkan di sini, menurut primbon Jawa kuno ini, jadi duwe cara kelon sing beda. Jadi dia itu mempunyai gaya seks yang berbeda. Jadi biasanya kalau pasangan rumah tangga itu kan punya gaya berhubungan itu favorit lah. Kegemarannya apa biasanya gitu lah. Itu berubah. Loh, kok tahu-tahu ada gaya baru ini. Nah, mungkin saja itu tadi gaya yang sudah dia sering lakukan dengan pria lain itu tadi dibawa ke rumah untuk mempraktekkan itu tadi dengan suaminya. Padahal suaminya sebenarnya itu tadi sudah paham bahwa sebenarnya itu gaya favoritnya bukan itu. Itu tahu-tahu kok punya gaya berhubungan badan yang berbeda atau punya gaya seks yang berbeda. Lah ini indikasi yang sangat mencolok bahwa istri itu tadi pernah tidur dengan pria lain. Jadi itu tadi ada 8 ciri bahwa istri pernah tidur dengan pria lain. Tetapi sekali lagi, ini hanya sebagai indikasi umum. Jadi bukan khusus, tapi ini umum. Jadi jangan langsung nanti menghakimi. Harus dicek dulu kebenarannya, harus diselidiki dulu. Jangan langsung menghakimi. Supaya apa? Rumah tangga sedulur-sedulur semua ke depannya menjadi rumah tangga yang adem ayem, menjadi rumah tangga yang aman, nyaman, rumah tangga yang langgeng. Demikian dulu bahasan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.